Ya jangan salah kalau cara kita merespon, cara kita berpikir ya negatif. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan berlimpah selalu untuk teman-teman semuanya. Banyak banget ya teman-teman yang waktu live kemarin itu menyampaikan, Mas, kok saya masih baper gitu ya. Aduh, oke. Padahal sudah sering lihat live di Facebook, kemudian sudah sering lihat video YouTube saya, tapi kenapa masih baper gitu kan? Sebelum saya jawab ya teman-teman pertanyaan tersebut, mungkin teman-teman yang masih baper juga nanti bisa simak di video YouTube saya terkait dengan baper, beda baper dan juga pemikir. Nah, ada tuh yang mana sebenarnya, nanti bisa disimak lagi ya di YouTube SMID Solution. Tapi di materi kali ini saya ingin menyampaikan sesuatu ke teman-teman. Kalau Anda masih baper teman-teman, artinya dalam tanda kutip ekspektasi Anda terhadap sesuatu tuh masih terlalu berlebihan. Nggak tahu sih. Ekspektasi terhadap diri sendiri bisa, ekspektasi terhadap orang lain pun juga bisa. Maka kalau Anda sekarang masih baper gitu kan, ya itu aja yang perlu dicek. Ekspektasi Anda tuh sejauh mana sih, setinggi mana sih? Kira-kira Anda bisa menggapai itu nggak? Bisa mendapatkan itu nggak? Karena perasaan baper itu kan ada beberapa faktor yang menyebabkannya gitu ya. Yang pertama karena itu tadi salah satunya, karena kita ada ekspektasi terhadap orang lain. Kita berharap orang lain baik, kita berharap orang lain tuh support kita berharap orang lain tuh memuji kita berharap orang lain tuh suka sama kita berharap orang lain tuh akan ngikutin apa yang kita sampaikan. Ternyata itu nggak kesampaian semua, akhirnya kita jadi baper. Kenapa kita baper ya? Karena kita punya ekspektasi kepada orang lain. Masalahnya kan itu yang pertama. Kemudian yang kedua, baper itu terbentuk karena cara merespon di kepala kita atau di otak kita gitu ya teman-teman. Itu sudah diprogram ya oleh sesuatu yang saya sebut di buku saya dengan shifting break. Nah, shifting breaknya apa? Banyak faktor dari eksternal terutama yang paling mempengaruhi. Bisa dari media sosial, bisa dari yang sering kita lihat, yang sering kita tonton. Itu jadi cara berpikir kita. Dan itu yang akan menentukan apakah kita akan baper atau tidak, teman-teman. Contohnya gini. Kalau Anda masih baper karena dengar omongan tetangga, kenapa itu bisa terjadi gitu kan? Karena Anda berharap tetangga Anda muji Anda, ya, dari ekspektasi tadi ya. Tetangga Anda berharap tetangga Anda tuh belas kasih atau ke Anda gitulah, bukan malah menghina Anda atau malah menjelek-jelekan Anda atau malah mencela Anda gitu kan. Nah, itu yang pertama, karena ekspektasi tadi. Jadi berbeda kan ekspektasi Anda dengan apa yang diucapkan oleh tetangga Anda. Kemudian, kenapa juga kita punya pemikiran seperti itu? Karena itu terbentuk dari apa yang kita lihat dan kita dengar setiap hari, teman-teman. Jadi persoalan yang sepele kayak gitu, itu sebenarnya awal mulanya nggak sepele juga, nggak sederhana juga, teman-teman. Karena ada sebabnya itu tadi. Nah, sebabnya atau shifting break-nya itu loh yang membuat cara kita berpikir, cara kita merespon menentukan kita baper atau enggak. Gitu. Besok deh akan saya jelaskan di live Facebook atau di YouTube juga ya, kenapa itu bisa terjadi. Tapi kalau teman-teman sudah punya buku saya, baca dan pahami lagi formula keempat deh. Nanti insya Allah Anda nggak akan baper lagi. Remove dulu shifting break-nya. Itu yang paling penting ya teman-teman ya. Jadi otak kita ini kan kayak rekaman, kayak sesuatu yang bisa merekam sesuatu, memori lah ya tepatnya. Nah, memori kita ini merekam yang kita lihat dan yang kita dengar, yang kita rasakan, teman-teman. Nah, kalau kita selama ini terlalu banyak melihat, mendengar, merasakan sesuatu yang negatif, ya jangan salah kalau cara kita merespon, cara kita berpikir ya negatif. Sesimpel itu. Kalau kita terlalu sering mendengar orang menggunjing, menggosip, kemudian merespon dengan negatif, batin yang negatif, self-talk yang negatif, dan itu semua ada di televisi, di media sosial, maka jangan salah kalau alam bawah sadar kita sudah terprogram untuk memiliki cara berpikir yang seperti itu juga. Itulah awal mula baper kita terjadi, teman-teman. Jadi bapernya bukan tiba-tiba kita baper gitu, enggak, tapi karena kita sudah diajarin. Karena rekaman di otak kita ini ada semacam program yang mengharuskan kita meresponnya dengan cara yang baper kayak gitu. Nah, maka kalau kita bisa meremove shifting break-nya, kita bisa menentukan, memilih ya, ini bagus buat kita atau enggak, ini bagus buat pikiran kita atau enggak, gitu kan? Itu jauh lebih enak. Itulah yang saya sebut dengan shifting break. Nah, permasalahannya kadang kita nggak sadar bahwa itu bagus buat kita atau enggak, kita nggak sadar, teman-teman. Masalah besarnya itu, kita nggak sadar, akhirnya masuk ke alam bawah sadar, dan itu sebenarnya negatif, akhirnya mempengaruhi cara berpikir kita jadi negatif.
jadilah baper itu tadi. Maka tugas teman-teman harus menyadarinya. Bermuhasabah dulu, oh ini bagus, ini enggak, ini bagus, ini enggak. Pasti tahu kok teman-teman, bisa merasain itu. Gitu ya teman-teman, semoga nggak baper lagi ya. Dan silakan tetap semangat, tetap konsisten, karena hanya dengan cara nggak baper itu ya teman-teman bisa cepat merdeka. Seperti teman-teman yang sudah mempraktekkan buku saya ataupun ikut mentoring, mereka udah nggak baper lagi kok sekarang teman-teman. Maka mereka cepat merdekanya. Dan itu harusnya yang didapatkan oleh teman-teman semuanya. Salam sehat dan berlimpah selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.